Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tentang Insinyur Soekarno. Kalian tahu nggak sih tentang Insinyur Soekarno? Tahu dong. Beliau kan seorang presiden pertama Republik Indonesia. Itu mah pasti semua orang tahu. Kalau biografinya tahu nggak? Jadi penasaran nih. Pasti teman-teman yang nonton juga penasaran bukan? Yuk simak video berikut bersama-sama. Biodata Insinyur Soekarno. Pertama, nama lengkap Insinyur Soekarno, Kusno Sosro Diharjo. Kedua, tempat tanggal lahir Insinyur Soekarno, Surabaya, 6 Juni 1901. Ketiga, wafat Insinyur Soekarno, 21 Juni 1970. Keempat, nama orang tua. Ayah, Raden Sukemi Sosro Diharjo. Ibu, Ida Ayu Nyoman Rai. Kakek, Raden Harjo Kromo. Waktu kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Asal-usul nama Insinyur Soekarno. Awalnya nama Insinyur Soekarno adalah Kusno Sosro Diharjo. Tetapi saat usia 11 tahun, Insinyur Soekarno sering sakit. Akhirnya nama Kusno kemudian diganti oleh ayahnya menjadi Soekarno. Nama Soekarno sendiri diambil dari nama seorang panglima perang dalam kisah Bharatayuddha, yaitu Karna. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmad Soekarno, yang menurutnya nama Ahmad didapatnya ketika menunaikan ibadah haji. Riwayat pendidikan Insinyur Soekarno. Soekarno menyelesaikan pendidikan dasar di ELS Mojokerto pada tahun 1911 hingga 1915. Kemudian melanjutkan pendidikan ke HBS di Surabaya pada tahun 1915 hingga 1920. Di kota tersebut, Bung Karno tinggal di pondokan milik HOS Cokroaminoto. Bung Karno lulus dari HBS pada tahun 1920, kemudian melanjutkan ke THS yang sekarang diberi nama ITB di Bandung pada tahun 1920 hingga 1926. Mengambil jurusan teknik sipil dan lulus dengan gelar insinyur. Pendidikan nonformal Insinyur Soekarno. Yang pertama, pendidikan agama Islam dari ayahnya, Raden Sukemi Sosro Diharjo. Yang kedua, pendidikan politik melalui kegiatan organisasi dan pergerakan nasional. Riwayat pekerjaan Insinyur Soekarno. Yang pertama, sebagai arsitek di Bandung pada tahun 1926 hingga 1927. Yang kedua, pegawai pada perusahaan arsitektur tahun 1927 hingga 1928. Yang ketiga, kepala bagian teknik pada pemerintahan Kota Bandung pada tahun 1928 hingga 1929. Jabatan politik Insinyur Soekarno. Yang pertama, sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 hingga 1930. Yang kedua, anggota Volksraad pada tahun 1930 hingga 1931, sebuah lembaga legislatif yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, Presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga 1967. Masa perjuangan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para tokoh pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Para pemuda bermaksud membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia.
Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, kedua tokoh tersebut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, Bung Karno menjadi presiden pertama rakyat Indonesia, sedangkan wakil presiden pertama dijabat oleh Bung Hatta. Insinyur Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 21 Juni 1970 di Surabaya, dan Insinyur Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Barang-barang peninggalan bersejarah milik Insinyur Soekarno. Yang pertama ada peci hitam, yaitu salah satu ciri khasnya Insinyur Soekarno yang terkenal. Yang kedua yaitu ada besi kuning. Besi kuning yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Yang ketiga ada tongkat komando, yaitu tongkat kayu yang selalu dibawa oleh beliau. Yang keempat ada keris peninggalan perang Puputan, yaitu keris yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Wah, biografi beliau keren sekali ya. Iya dong, selain itu juga ada prestasi-prestasi beliau yang patut kita banggakan dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Menjadi presiden pertama rakyat Indonesia itu suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, namun ternyata di balik itu semua ada perjuangan beliau yang gak kalah luar biasa dan sangat keren sekali. Tapi sayang banget nih anak-anak zaman sekarang kurang memahami sejarah tentang para pahlawan. Jadi, mari kita pahami